Kemarin kita sudah sampai di penghujung daripada kisah Nabi Yahya bin Zakaria alaihi wassalam. Sebelumnya kemarin sudah kami sampaikan bahwasannya Nabi Yahya itu mendapatkan perintah ya, di antara isi syariatnya ada 5 itu, yaitu menyembah Allah dan tidak menyekutukan. Berarti tauhid ya. Kemudian sholat, puasa sama, tapi nanti caranya yang berbeda. Maka dari sini yang perlu kaulo tekanaken ya. Karena di akhir zaman apa meneh jenengan nek teng YouTube ya. Ustaz macam-macam Pak ya. Anak sing es campur, anak sing gaduh-gadus, kabeh sudah dadi ustaz ya. Yang penting modelnya kaya ustaz, kadang duduk gus ya dadi gus ngono nggih. Duduk kiai dadi anak kiai itu kan seperti Mbah Jazuli ya, Mbah Abdul Karim kiai ya. Saiki kabeh iki kiai ngono nggih sing pas asli. Banyak sekali dan banyak penyelewengan akhirnya. Hati-hati. Di sini kita luruskan ya. Karena banyak digaungkan, diantaranya bahwasannya Islam itu adalah agama yang baru. Jadi Islam itu baru ada setelah Nabi Muhammad. Nah ini salah Pak. Kedua, yang sering digaungkan Islam itu agama pendatang. Satu ya, Islam itu ya, adalah agama dari Allah. Inna dina indallahil. Sekarang pertanyaannya, sing nyiptakne bumi, langit, Arab Indonesia, Arab Saudi, Arab Malaysia, manapun itu sing nyiptakne sinten? Gusti Allah. Berarti Islam itu berada dimanapun itu bukan tamu, tapi tuan rumah. Karena Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah. Sedangkan dunia iki Pak saisine sing nyiptakne Gusti Allah. Bagaimana bisa menjadi tamu ngoten nggih? Berarti Islam itu selalu menjadi tuan rumah. Kedua, Islam itu bukan agama baru ya. Buktinya apa ya? Buktinya jenengan nek teng ayat-ayat ya. Ini diantaranya saja cepet iki. Soalnya waktunya wis. Dan ini terakhir ya. Besok sudah tidak ada. Ganti supir besok. Besok ganti supir ya. Di antaranya ya, dalam ayat banyak sekali ya. Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qub al-maut idh qala li banihi wa ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa ilahan wahidan wa nahnu lahu muslimun. Di ayat berikutnya juga qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa wa Ya'qub wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun ya. Bahkan ada lagi ya, watah ayat kata atasnya napa? Nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad kabeh muslim Pak. Semuanya bertauhid. Maka loh, terus apa Islam? Islam itu diutus Nabi Muhammad bukan kok baru Pak, tapi menyempurnakan ajaran-ajaran yang sudah ada. Tadi ya tauhid Pak, ya ada sholat tadi, ada puasa. Datang Nabi Muhammad, maka disebut khatamun nabiyyin, sebagai penutup dan penyempurna. Makanya setelah Nabi Muhammad dikatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum. Saiki wis finish. Ya, zaman Nabi Muhammad. Makanya setelah Nabi Muhammad enek sing ngaku nabi, wong mojo misalkan, mojo percaya wis ngoten nggih. Karena Nabi Muhammad itu sudah khatamun nabi. Jadi bukan agama baru, tapi sama mulai Nabi Adam sampai Nabi Ibrahim sampai Nabi Isa turun kepada Nabi Muhammad, semuanya ajarannya tauhid. Dan semuanya muslim tunduk dumateng Gusti Allah, tidak ada yang menyekutukan Allah. Bahkan nek teng dibak niku jenengan maos, dan ini sekaligus bukti nggih bahwasanya ayah dan ibunya Nabi itu juga di surga ngoten nggih. Karena ini juga digaungkan nggih. Jadi njaluk syafaate Kanjeng Nabi tapi menuduh
bapak ibu Kanjeng Nabi ning neraka iki kira-kira piye kah? Ya mung sing dikeki sandal mung jenenge Ustaz Najat. Jadi njaluk syafaat tapi dia menuduh ayah ibunya karena ini ada beda pendapat ya. Ada yang mengatakan mereka beriman dengan ajaran Nabi yang sebelum Nabi Muhammad. Ada yang bilang enggak. Ada masa-masa itu transisi atau fatrah. Jadi memang tidak ada nabi, tidak ada rasul, berarti tidak ada khitab di situ. Berarti tidak ada tuntutan. Sampai kapan? Sampai nanti ada nabi dan rasul yang dihitung Allah. Artinya apa? Abah ibu nabi nggih. Dalam dibak niku panjang nggih. Sampai walam yazalillahu azza wa jalla yanquluni minal aslabit tahirah ilal arhamiz zakiyatil fakhirah hatta akhrajnallahu min abawayya wa huma lam yaltaqiya ala sifahin qad. Jadi mulai dulu pun itu sudah ada pernikahan. Iki ayah ibunya Nabi tidak ada ya, tidak lahir dari perzinaan. Berarti kan orang-orang yang taat kepada Allah. Suci, dipindah dari rahim yang suci ke rahim yang suci, semuanya yang menyembah Allah, mentauhidkan Allah, nggih pun. Jadi Islam itu bukan agama baru, ya, tapi penyempurna, dan Islam itu dimanapun sebagai tuan rumah bukan tamu. Melanjutkan, entek waktu ini. Kemarin sudah sampai beliau di akhir setelah dakwah, ya, sudah dakwah kepada Bani Israel, kemudian terjadi fitnah, dan disinilah ya. Akhir kisah dari Nabi Yahya bin Zakaria, terbunuhnya Nabi Yahya bin Zakaria. Jadi anaknya dulu yang terbunuh, kemudian baru Nabi Zakaria nanti abahnya. Banyak versi ya, tapi di sini beliau mengatakan beliau mengambil dari riwayatnya Ibnu Katsir, Syekh Ismail bin Katsir, karena ini termasuk sing mutakaddimin ya, tahun 700-an. Beliau mengatakan yang paling masyhur itu yang diriwayatkan oleh Qasasul Anbiya itu kemarin sudah saya singgung ya. Banyak sekali, kitabnya ada banyak, pengarangnya juga beda-beda. Ada yang ulama dulu, ada ulama yang baru, mutaakhirin ya. Beliau menukil dari Ibnu Katsir karena ini yang paling masyhur ceritanya, yaitu dulu itu ada pemimpin atau hakim kalau waktu itu namanya ya. Itu Pak Hakim ya. Pak Hakim ini apian. Hakim Palestina, pemimpin kota Palestina. Namanya siapa? Herodius. Wangel jenenge Pak. Herodus ngono wis Pak nggih. Herodius apa Herodus guys. Wis pokoke hero ngono nggih. Wa kana rajulan syariran fasikon. Dia ini memimpin, dia ini orang yang syari welek Pak. Welek fasik pisan wis. Belime kelewat batas, fasik wis pokoke kabeh nggih diborong. Dia ini punya ponaan, anaknya ibnatu akhin lahu, berarti ponaan dari saudara laki-laki. Duwe ponaan wedok, Pak. Jenenge wis ora usah disebut ya, angel pisan. Hirudio basa iki nggih. Bari atal jamali. Ponaan iki ayu pol. Wis ning mojo renek lah pokoke nggih. Ayu pol niki ponakane. Kemudian si raja tadi Herodius ini tertarik untuk menikahi ponakannya sendiri. Kan mboten angsal. Karena masih muhrim nggih. Mahram nggih. Masih mahram, enggak boleh. Tapi si perempuan itu beserta ibunya ambisius pengen pisan terjadinya pernikahan tersebut. Karena apa? Kirojo Pak. Kalau nikah dengan pamannya tadi, ya, otomatis dia akan terangkat. Semuanya, ya. Kastane, ekonomine, kabeh lah, ya. Maka orang tuanya juga berharap terjadinya pernikahan ini. Si raja ya podo, ya. Sitoke karena harta, satunya karena nafsu, ya. Naudzubillah min dzalik. Tatkala Nabi Yahya mendengar ini langsung diingkari Pak. Dan si raja ini ya walaupun dolim-dolimo ternyata wedi karo Nabi Yahya asline.
takut ya, karena Nabi Yahya itu sebagaimana kita ceritakan, Nabi Zakaria itu tokoh di waktu itu ya. Saiki kiai gede nih ngoten ya. Jadi walaupun dia iki dolim, ya takut juga sama, karena ini tokoh, ini orang baik, orang yang dituakan. Begitu juga Nabi Yahya. Karena wedi ya, aslinya yo pengen pisan rajane, tapi karena takut ya wis iki apa dibatalne apa piye ngoten ya. Tapi ambisi si ibu dan perempuan tersebut gak berhenti, Pak. Pripun carane? Secara singkat, rojo itu kan mesti enak acara, ya enak acara party lah cah saiki ya. Pesta dan pasti di situ ada mabuk-mabukan. Nah, ibuke carane bagaimana? Caranya anaknya dihiasi sedemikian rupa ya. Wis pokoknya secara ben menarik ya. Kemudian suruh menghadap ke raja tadi. Karena mabuk, Pak ya. Wis ngono kae ya. Wong mabuk kan glambiar. Pengen berzina ngoten ya. Tapi pinter sing wedok iki mang, si gadis ini sudah dipeseni mboke. Pokoknya nek awakmu dijak sing enggak aja gelem. Kecuali dia memenuhi syarat yang kamu ajukan. Tenan, Pak. Wong mabuk nggih. Walaupun dia sebetulnya pengen nikah, tapi wis wedi karo Nabi Yahya, tapi karena mabuk nggih, terdorong oleh syahwatnya, pengen melakukan perzinaan, apa jerene sing ponakane iki? Oh, gak iso. Gak iso nggih. Bisa kecuali kalau dipenuhi syaratnya. Sebutnya duit gak gelem nggih. Apalagi duit jabatan, gak apa cuma satu pengennya, yaitu uridu ra'sa Yahya bin Zakaria fi hadat tobak. Dia wis goleng ser, Pak. Pokoknya aku pengen siji tok syaratnya, datangkan kepalanya Nabi Zakaria di atas talam ini. Oh tenan jenenge wong mabuk ya, lambiar. Langsung perintah, padahal dia kalau nggak mabuk asini sih ya sih enek juga positif juga ya. Sik lumayan lah, sik wedi karo Nabi Zakaria. Tapi karena mabuk, akhirnya dia memerintahkan pasukannya untuk langsung ke Nabi Zakaria dan memenggal kepalanya. Wa na'udzubillah. Ya. Cik sholat nih Pak, masya Allah. Di sini disebutkan ya, masih sholat, napa? Tiga. Jadi masih keadaan sholat bersama-sama dengan ayahnya ya. Nabi Zakaria. Dia disaksikan langsung oleh Nabi Zakaria ya. Dipenggal kepalanya, dihadapkan ke Raja Herodes tadi ya. Wis karena wis berhasil misinya, tapi subhanallah Pak ya. Gusti Allah itu tidak diam ya. Langsung di sini disebutkan fayuqalu innaha halakat min fauriha wa sa'atiha. Kata beliau si perempuan tadi ya, berarti yang menyebabkan meninggalnya Nabi Yahya itu saknalika langsung mendapatkan balasan dari Allah. Langsung, Pak. Ya. Langsung meninggal. Prosesnya macam-macam, ada yang bilang karena terlalu seneng, wah ini wis berhasil lagi. Dendamnya ya, karena dia tadi ambisi pengen rabiaro raja yang mana itu pamannya dan tidak dibolehkan ya. Berarti syariatnya kan mirip sama dengan kita. Di kita kan juga tidak boleh kalau masih mahram tidak boleh dinikahi. Sama. Karena dendamnya sudah terpuaskan, yes mungkin joget wabia seneng lah ya. Nah, di kerajaan itu kan tinggi, Pak. Belayu-belayu kepleset. Wes innalillah ya. Langsung modar nih wong elek soalnya iki. Meninggal kapian. Langsung mati, Pak. Jadi gak sempat. Juga tidak sempat nikah dengan si raja, gak sempat. Dia karena terlalu gembira ya. Mbuh mencak-mencak atau mencolot-mencolot, kepleset jatuh dari istananya sendiri. Ya, makanya ini langsung halakat min fauriha wa sa'atiha saknaliko. Langsung dibalas oleh
Allah. Tapi ndak cukup ngonten, selesai. Mboten, Pak. Darahnya Nabi Yahya, dan ini mukjizat ya, tidak berhenti. Terus Pak, getihe Pak. Wedi ki wong-wong ya, sampai sak apa istilahnya? Sak negara ya, tahu bahwasanya Nabi Yahya itu dibunuh oleh si raja. Gak mandek-mandek. Akhirnya sapa sing ngendikne? Nah ini ada namanya Bukhtanasor. Bukhtanasor. Siapa Bukhtanasor? Bukhtanasor ini adalah nantinya jadi raja. Tapi koyoke pas iki durung ngoten ya. Nantinya jadi raja ya. Karena di salah satu hadis ya. Akhrajahu Ibnul Jauzi fi Tarikhi an Ibnu Abbas qala qala Rasulullah SAW malakul ardi arba'atun. Raja di raja. Jadi di bumi ini ada raja sing raja tenanan, Pak. Nguasai sak donya. Bukan cuma Indonesia, Malaysia, bukan. Sak. Sebagaimana kisah-kisah dulu yang dibawakan oleh guru-guru kula panjenengan. Di antaranya mukminani wa kafironi. Enek raja di raja. Jadi kekuasaannya itu bukan hanya satu daerah tapi sak donya. Ini hadisnya Kanjeng Nabi. Yang dua mukmin, yang dua kafir. Yang mukmin sinten? Yaitu Dzulqarnain wa Sulaiman. Raja Dzulqarnain dan juga Nabi Sulaiman dulu yang pernah diceritakan itu bagaimana kerajaannya begitu kuatnya sampai sak jin-jine, Pak. Sak setan-setane ora wani waktu kuwi nggih. Prei lah. Prei kerjane prei. Zaman Nabi Sulaiman. Wal kafironi sing dua nguasain donya tapi kafir. Siapa? Namrud, yaitu musuh Nabi Ibrahim, dan juga Bukhtanasor. Ini. Tapi ki koyoke gong dadi raja ngoten ya. Kok bela nabi ngono, koyoke belum jadi raja karena dia itu setelah Nabi Isa. Berarti zamannya masih setelah ini ngoten ya. Kan setelah Nabi Yahya nanti Nabi Isa baru Bukhtanasor ini nanti jadi raja dan menguasai dunia, Pak. Menguasai dunia. Wa sayamlikuha kata Nabi, dan akan menguasai dunia niki khamisun min ahli baiti. Yang kelima adalah keturunan Kanjeng Nabi, sinten? Imam Mahdi. Nanti, Pak. Imam Mahdi nanti belum keluar ya. Itu yang nanti akan mengalahkan Dajjal. Nah, itu nanti juga akan kerajaannya itu gak megur satu daerah tapi satu dunia. Pun karena getih gak mandek-mandek iso-iso iki kelelem iki, Pak. Karena ini kuasane Gusti Allah nggih untuk menunjukkan kekasihnya ini nggih sing terdolimi. Darahnya enggak berhenti-berhenti, teko iki Bukhtanasor. Akhirnya Bukhtanasor takok ngoten nggih. Dia datang ke Baghdad, tanya apa yang terjadi. Waduh, sentek Pak waktunya. Apa yang terjadi? Titiknya 2 menit ya. Fa'akhbarahu bima hadatsa lahu. Oh, diceritani. Jadi bukan hanya keluarga tapi mendidih ini apa? Kluthuk-kluthuk. Dan terus Pak. Iso-iso Palestina itu bisa-bisa tenggelam dengan darah kalau tidak diberhentikan. Makanya Bukhtanasor ini datang, takut apa yang terjadi? Oh, ternyata ada pembunuhan terhadap nabinya Allah. Langsung nopo? Sama Bukhtanasor faqattala ala damihi fataqattala ala damihi faqattala ala damihi sab'ina alfan fasakan. Akhirnya yang rajanya dan semua orang yang andil di situ totalnya, Pak, sampai 70.000 berarti pasukannya Herodes tadi dibales mbek Bukhtanasor ya, dibunuh balik. Baru fasakana, maka berhentilah darah yang keluar dari tubuhnya Nabi Yahya. Jadi di sini dikomentari sih karena waktunya sudah habis ya. Hadhil kisah ini menunjukkan, kata beliau, ini menunjukkan bagaimana dolimnya ya hakim-hakim di zaman
Bani Israil. Yang mana sudah kita ketahui kemarin. Pertama yang menolak itu pasti kalau sing enggak pangkat yo sing sugih. Dan semua nabi dan rasul semuanya mendapatkan penolakan. Dan beliau mengatakan wala ajab, gak mengherankan ini kalau nabi dibunuh itu gak mengherankan. Karena apa? Bani Israil yaitu orang-orang Yahudi hum awwalu man sanna hadhis sunnah as-sayyi'ah. Jadi mereka ini Bani Israil memang orang pertama sing ngetren ini Pak. Jadi mata ini nabi ini jadi tren ngoten ya. Makanya alhamdulillah dhewe saiki dakwah malah disuguhi panganan ya Bang ya. Alhamdulillah. Dulu dipateni Pak. Dan itu jadi kebiasaan di Bani Israil ya. Mulai Yahya, Zakaria sampai Isa sampai terus ya. Bahkan di sini disebutkan ribuan Pak. Ribuan nabi dan rasul itu yang dibunuh oleh Bani Israil. Gak dielo, dipateni. Wa na'udzubillah min dzalik. Waktu nentek asline sik akeh. Pun repot ya 20 menit nggih. Wis mudah-mudahan artosnya napa kita hidup ini Pak iki terakhir. Hidup ini jangan berharap tidak punya musuh. Dalam arti bukan kita cari musuh ya, tapi orang yang tidak suka dengan kita itu pasti ada. Walaupun jenengan sawoleh sawoleha, sak soleh awakmu, sak solehahnya jenengan pasti tetap ada ndak seneng. Saiki nabi karo rasul iki lho nggih, kurang apa soleh? Kurang apa ngoten nggih? Solehnya dimusuhi bahkan dibunuh nggih. Dan juga Anda dalam berdakwah ya, siapapun umat Kanjeng Nabi jangan menganggap kemenangan dan kekalahan itu berarti nek jenengan terusir, jenengan ya naudzubillah aja sampai dipateni nggih. Wis jarang wong koyo jenengan dipateni bisa. Jangan menganggap kemenangan itu berarti musuh terusir. Musuh kita binasa, jangan nggih. Mboten. Karena kalau seperti itu berarti Nabi Zakaria itu kalah. Nabi Yahya berarti kalah Pak. Kalau kita lihat ya. Bahkan Nabi Muhammad pernah terusir. Apa kalah? Mboten Pak. Tapi kemenangan dalam dakwah itu nek jenengan tetap istiqomah, tetap tekun menyuarakan kebenaran, memegang kebenaran walaupun jenengan sing terusir. Walaupun jenengan sing terbunuh wa naudzubillah min dzalik. Jadi bukan kalah ya, walaupun jenengan terusir, jenengan didolimi, difitnah itu enggak kalah, ngerti ya. Jenengan harus hijrah, bukan kalah. Selagi jenengan masih memegang kebenaran. Ya, maka mudah-mudahan ya kita bisa ngambil inspirasi dari kisah-kisah para nabi dan rasul, semangatnya, taatnya ya, dan yang lain-lainnya bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan kita menjadi manusia yang lebih baik dan lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Hadza minni wa lafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أفضل الذكر فاعلم أنه